Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bule datang ke pondok pesantren dan bertanya kepada seorang kiai. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahasa Jawa itu bahasa yang sangat kaya dan sangat kompleks, serta bisa menjadi bahasa pengetahuan? Padahal faktanya selama ini bahasa Inggrislah yang paling kompleks. Kata Pak Kiai, enggak. Bahasa Inggris itu memang sangat-sangat sederhana loh. Saya kasih contoh nih. Coba Anda lihat itu yang berwarna kuning keemasan yang di sawah. Orang Inggris menyebutnya apa? Rice. Orang di sini menyebutnya pari. Padi itu kalau dipanen namanya gabah. Sedangkan di Inggris menyebutnya rice kan? Gabah itu kalau diambil satu biji namanya las. Tapi orang Inggris tetap menyebutnya Rice. Gabah kalau sudah terkelupas kulitnya namanya was atau beras. Orang Inggris tetap menyebutnya Rice. Beras padi kalau patah 2 atau 3 namanya menir. Orang Inggris tetap menyebutnya rice. Beras kalau sudah dimasak namanya sego atau sekul. Orang Inggris masih saja menyebutnya Rice. nasi kalau cuma 1 butir namanya upo. Lagi-lagi orang Inggris menyebutnya Rice. nasi yang dimasak sedikit lebih lama, bagian bawahnya itu dinamakan intip atau kerak. Orang Inggris masih menyebutnya rice. Nasi yang sudah kering namanya karak. Inggris tetap menyebutnya Rice. Dari satu kosakata saja, penafsiran namanya bisa bermacam-macam. Sedangkan bahasa Inggris tidak bisa menafsirkan hal itu. Apa bahasa Jawa tidak lebih tinggi dan sangat-sangat kompleks dibandingkan bahasa Inggris yang sederhana itu? Si bule menjawab, Yes. akhirnya si bule itu jadi murid pondok pesantren. Setiap bangsa pasti memiliki keunikan dan ciri khas yang tidak dimiliki bangsa lain. Apakah dalam urusan perilaku dalam menjalin hubungan sosial, perilaku dalam berdagang, pengertian, norma, aturan, dan hukumnya itu berbeda-beda. Nah, jika Anda mau menikah dengan pria bule dan dia bukan warga negara Indonesia, lalu dia punya banyak properti di negara asalnya, dapatkah hartanya menjadi harta Anda? Mungkin bisa, mungkin tidak. Aturan hukumnya berbeda-beda. Dapatkah Anda menerima warisan properti dari negara lain? Tentu saja tidak bisa. Kalau orang tua Anda berkebangsaan India dan dia mau mewariskan propertinya untuk Anda, mana yang Anda pilih? Properti senilai 20 miliar atau utang? Atau uang senilai 20 miliar. Kalau orang tua Anda semuanya warga negara Indonesia, berdomisili dan meninggalkan warisan rumah di desa Ndiwek Jombang. Oh, wes angel. Lalu Anda adalah seorang anak yang sangat cerdas sehingga perlu menjalankan bisnis Anda di kota besar. Dengan pertanyaan yang sama, mana yang Anda pilih? Properti sawah, kebun, atau rumah senilai 1 miliar, atau uang senilai 1 miliar? Kebanyakan orang yang saya temui, mereka menjawab lebih baik menerima uang tunai. Benar? Kita semua tahu bahwa properti adalah aset yang berharga karena nilainya terus-menerus naik di masa depan. Karena itulah, banyak sekali orang kaya di zaman dahulu, uang hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun dibelikan aset berupa tanah, sawah, kebun. Harapannya apa? Agar harganya semakin naik di masa yang akan datang. Benar demikian? Anda tentu mengenal rumus sederhana agar properti itu nilainya terus naik, yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi. Cerita ini pernah saya bahas di dalam konten YouTube saya sebelumnya. Cerita tentang WC putus. Tapi tahukah Anda, faktor apa yang menyebabkan nilai properti akan jatuh meskipun lokasinya sudah strategis? Menurut praktisi keuangan dan asuransi Sanjay Tolani, ada 3 faktor utama yang menyebabkan nilai properti kita itu jatuh, yaitu kematian, perceraian, dan kondisi putus asa. Meski suami atau orang tua Anda memiliki properti yang nilainya tinggi, pada saat calon pembeli mengetahui pemilik propertinya sudah meninggal, maka langkah pertama yang dilakukan oleh seorang penjual yang ulung adalah menekan harga serendah-rendahnya. Bahkan dia berani menawar di bawah harga pasaran yang berlaku. Mengapa demikian? Karena mereka tahu Anda butuh uang.
Perasaan butuh uang itulah yang digunakan untuk melakukan negosiasi di dalam penetapan harga jual. Itu sama dengan kasus perceraian. Begitu hartanya harus segera dibagi, maka harganya akan tertekan turun. Atau kondisi putus asa, atau kondisi kejepit hutang. Pembeli properti yang mengetahui Anda memiliki masalah hutang yang menumpuk akan menggunakan hal itu sebagai pintu masuk untuk menekan harga properti Anda. Daripada pikiran tertekan karena ditagih utang, properti yang nilainya tinggi dapat dijual dengan harga lebih rendah. Yang penting masalah cepat segera beres. Lalu apa hubungannya dengan asuransi? Pahamilah bahwa memiliki properti yang diniatkan harganya dapat melambung tinggi akan berganti cerita menjadi turun drastis karena pemilik sudah tutup usia. Karena itu, untuk memastikan nilai properti Anda tidak jatuh, gunakan produk asuransi sebagai strategi life goal Anda. Sebagai contoh, saat ini Anda punya 2 orang anak yang berusia 10 tahun dan 12 tahun, sedangkan Anda sendiri saat ini berusia 40 tahun. Anda bercita-cita mewariskan rumah untuk 2 anak Anda di desa Ndiwo itu. Karena itu, Anda harus kerja tambahan untuk bisa melunasi kedua properti itu selama 5 tahun. Dan masing-masing harganya katakanlah 350 juta. Maka untuk meraih cita-cita Anda, setiap bulannya Anda harus menyisihkan dana sebesar 11-15 juta per bulan dalam rekening tabungan. Anda yakin properti itu akan naik konsisten 10% setiap tahun karena lokasinya cukup strategis di desa Anda. Maka di usia 70 tahun nilai properti itu masing-masing nilainya akan jadi 6 miliar. Wow, pertanyaan untuk Anda. Jika di usia 70 tahun, kita tutup usia, apakah Anda yakin kedua anak Anda akan menempati rumah itu? Berapa persen keyakinan Anda? Apakah ada kemungkinan propertinya dijual? Menurut saya, daripada susah-susah menyisihkan dana 11-15 juta per bulan, dan belum tentu bisa terkumpul 700 juta selama 5 tahun, lalu setelah terkumpul uangnya dan dibelikan properti, endingnya ya tetap aja dijual. Menurut saya, mending Anda buatkan saja polis asuransi dengan uang pertanggungan masing-masing senilai 6 miliar. Dan yang Anda perlu sisihkan itu tentu lebih kecil daripada 15 juta per bulannya. Polis asuransi merupakan kontrak uang pertanggungan yang digaransi oleh perusahaan dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga terdapat unsur ketenangan, kenyamanan bagi para peserta. Saya hanya memberi ide. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa klik subscribe dan share bila informasi ini bermanfaat untuk teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.